Dunlopillo juga terkenal dengan inovasi-inovasi yang kami lakukan. Kemudian dengan bekerja sama dengan Plasspring Internasional, kami melakukan suatu breakthrough atau terobosan revolusi di bidang kasur bekas ini, yaitu dengan menggunakan yang namanya pertama adalah non metal. Jadi kalau saudara bisa temukan yang ada di Indonesia, seluruhnya kasur spring adalah dibuat daripada metal ataupun wire ataupun besi ataupun baja. Tapi sekarang ini terobosan yang pertama. Dunlopillo Indonesia akan membuat kasur Plasspring yang bahan baku utamanya dibuat dari plastik pertama kali. Makanya kami perlu ada acara ini untuk memperkenalkan produk baru kami tersebut. Keunggulan daripada Plasspring yang pertama tentu yang sudah saya sampaikan, yaitu anti karat. Jadi kalau bahan bakunya adalah besi, baja, tentu makin lama akan ada karat. Tapi kami jamin dengan bahan baku plastik non metal itu tidak akan karat selama-lamanya. Itu adalah keunggulan yang pertama. Kemudian yang kedua, kami sudah tes bahwa Plasspring ini akan bisa lebih tahan lama, akan bisa lebih kuat dalam pemakaiannya. Kami nanti akan jamin bahwa pemakaian itu akan bisa lebih daripada 15 tahun. Ini adalah keunggulan yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa produk Plasspring itu adalah lebih ramah lingkungan karena bisa di recyclable, artinya didaur ulang. Jadi kalau misalnya kasur iron atau kasur metal itu kan kalau sudah rusak, sudah karat, itu sudah susah untuk dibuangnya, mungkin tidak bisa didaur ulang. Tapi dengan Plasspring itu akan bisa didaur ulang. Jadi intinya produk baru yang kami luncurkan mulai hari ini adalah punya keunggulan-keunggulan yang melebihi daripada kasur spring yang standar. Ini kami jamin. Jadi sekali lagi, mulai hari ini Dunlopillo Indonesia selain daripada produk unggulannya itu kasur latex, juga kami meluncurkan produk baru yang namanya Plasspring. Kami akan jamin bahwa dari segi pelayanan kepada customers, distributors, dan pelanggan, itu kami sudah punya komitmen untuk bisa melayani yang sebaik-baiknya. Karena kami juga sudah punya sertifikat ISO. Jadi mengenai service, baik itu pun jual maupun pelayanan lainnya kepada customers, itu kita punya komitmen yang sangat tinggi terhadap itu. Jadi sekali lagi, kami atas nama manajemen PT Dunlopillo Indonesia mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semua, dan ini adalah awal yang sangat menentukan buat kami, karena dengan peluncuran produk baru ini itu akan bisa menambah inovasi terhadap kasur, dan tentu saja itu akan bisa menambah keyakinan kami untuk bisa tetap berinvestasi di sini. Dari kami ini adalah perusahaan PMA, jadi kami punya keyakinan bahwa foreign partners kami akan bisa tetap percaya untuk berinvestasi di sini. Sekian saja sambutan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Bapak Ahmad Jaini atas penjelasannya Bapak. Dan selanjutnya kita memasuki saat yang bisa dikatakan inti dari acara ini, yaitu adalah penyerahan award dari MURI kepada Dunlopillo. Oleh karena itu Bapak Jaya Suprana, kami mengundang Bapak untuk boleh ke depan Bapak. Karena saya tidak secantik Anda dari kalau saya di situ malah cuma jengkel begini. Kami sangat bangga untuk kesekian kalinya, keempat kalinya Museum Rekor Dunia Indonesia akan menyerahkan penghargaan
atas karya-karya inovatif, karya-karya kreatif, karya-karya kepeloporan yang diciptakan oleh Dunlopilo Indonesia. Betul, Dunlopilo Indonesia ya, di sini. Ya, saya kira perlu tepuk tangan kepada Dunlopilo. Kami sudah lama mengagumi atas tekad, keberanian dan semangat untuk menciptakan hal-hal yang inovatif yang menguntungkan konsumen dari Dunlopilo Indonesia ini. Sebagai bukti, tahun lalu waktu kami menyerahkan piagam penghargaan untuk Dunlopilo, kami kagum sekali karena pada waktu itu kebetulan 2 hari sebelumnya adalah ledakan bom Marriott, di mana ekonomi di ibu kota ini praktis sudah mati suri, jadi tidak ada gerakan sama sekali dan pameran pun sepi sekali. Bahkan kalau tidak salah ada rencana pembukaannya dilakukan pejabat dibatalkan ya, jadi pejabat-pejabat pun mandek tidak melakukan kegiatan apa-apa. Tapi kami kagum sekali karena ternyata 2 hari setelah bom Marriott itu, di tengah lingkungan yang sangat mencekam, Dunlopilo Indonesia tetap menyelenggarakan upacara penganugerahan piagam BURI untuk karya inovatifnya yang belum ada tandingannya di Persada Nusantara ini. Maka sekali lagi perlu tepuk tangan untuk Nah, karya hari ini tadi kami sudah diberi penjelasan. Sebelumnya kami sudah tidak begitu memahami apa sebetulnya kasur pegas dengan plastik. Ya, apa istimewanya? Ya, tapi tadi kami baru tahu bahwa hal ini benar-benar sangat kreatif dan sangat inovatif. Karena tanpa sadari saya selalu kalau tidur di atas kasur bekas itu saya tidak sadar bahwa itu ternyata selalu terbuat oleh metal. Baru hari ini saya sadar ternyata metal ini dapat digantikan, bukan hanya digantikan, tapi malah diperbaiki, disempurnakan oleh pegas yang menggunakan plastik. Ini benar-benar suatu karya yang dahsyat sekali, terutama untuk perkasuran ya di sini, yang ternyata tadi dengan ragu-ragu pihak Dunlopilo Indonesia sendiri merasa ragu waktu saya tanya apakah ini pertama di dunia. Tapi ternyata mereka dengan rendah hati tidak berani menyatakan yang pertama. Kemudian terpaksa saya korek lebih mendalam dengan teknik wawancara tentunya, dan ternyata ini adalah produksi massal plastik kasur dengan bekas plastik yang pertama bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Belum pernah ada perusahaan lain yang berani memproduksi kasur dengan bekas plastik secara massal seperti halnya Dunlopilo Indonesia ini. Ya, memang teknologi kasur dengan bekas plastik ditemukan oleh orang lain, ya, orang Inggris, ya, dari sini. Dan perlu Anda ketahui bahwa sebenarnya penemu belum tentu pemegang paten, tapi beliau sudah dipatenkan pasti ya. Karena belakangan kita ketahui ternyata Edison banyak membuat karya yang bukan temuannya dia, tapi dia yang mempatenkan. Nah, ini jadi lain, penemu dengan pematen itu lain ya. Dan istilah paten itu juga cocok dalam bahasa Indonesia itu mateni sebetulnya ya. Mateni orang lain untuk menggunakan itu. Nah, tapi hal ini sudah dipatenkan oleh satu insan atau lembaga di Inggris sana, tetapi produsen pertama yang secara massal, sebelumnya produsen berdasar ke sana ya, tapi yang secara massal membuat produksi ini hanya terjadi di Indonesia oleh Dunlopilo Indonesia. Nah, demikian. Maka kami dengan bangga menyatakan bahwa rekod kali ini bukan hanya rekod nasional, tapi adalah rekod dunia. Maka
saya kira sudah tiba saatnya kami menunaikan tugas kami datang di sini, yaitu segera menganugerahkan piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia untuk depan dan menerima award dari Museum Rekor Indonesia. Bisa pegang bareng-bareng kali. Ini pertama, maaf, ini masih tertulis rekor Indonesia karena kami belum tahu kalau ini rekor dunia, tapi nanti akan diganti ya, rekor dunia. Ya, piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia dianugerahkan atas rekor produsen massal, ya, produsen produk massal kasur berplastik pertama di dunia. Ya, kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Dianugerahkan kepada siapa lagi kalau bukan yang satu-satunya, yaitu PT Dunlopillo Indonesia. Oke, lihat sini Pak. Demikian Pak, secara lihat sini Pak. resmi PT Dunlopillo Indonesia, Dunia Indonesia menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia sebagai perusahaan di industri kasur yang memproduksi spring menggunakan plastik pertama di Indonesia dan juga di dunia. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Dunlopillo. Terima kasih. Ya, silakan diabadikan foto-fotonya. Ya, baik, terima kasih rekan-rekan pers sekalian. Ya, selaku Sweet Home Surabaya dan juga Ibu Lani dari Topik Furniture Bandung. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk ke depan menerima sertifikat ucapan terima kasih dari PT Dunlopillo Indonesia. Ya, langsung kami serahkan. Oh, Bapak maaf, satu-satu Bapak. Ibu Lani. Iya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Boleh ini saya pegang Bapak? Iya, terima kasih. Terima kasih Bapak, boleh kembali lagi ke tempat. Saya Adri dari Lian Sindu. Boleh diceritakan bagaimana proses penelitian ini sehingga menghasilkan satu teman baru bahwa potipan spring ini yang berasal dari plastik itu memang dijamin bisa sangat aman begitu. Mungkin boleh diceritakan penelitiannya seperti apa atau uji cobanya seperti apa begitu. Terima kasih. Bahkan saya boleh menumpangi juga. Saya pertanyaan yang mirip dengan beliau itu, kenapa kok Dunlopillo yang pertama menggunakan latex? Kenapa kok sebelumnya yang lain nggak pakai latex? Kenapa kok Dunlopillo? Seperti halnya jadi sama seperti kenapa kok spring dengan ini plastik? Apa sebabnya? Kalau secara sejarah mungkin saya harus menjawab dulu untuk yang lateksnya dulu, yang seperti yang ditanyakan oleh Pak Jaya. Tahun 1929 itu pertama kali diciptakannya teknologi busa lateks. Pada saat itu yang ada di pasar itu adalah hanya dua tipe busa yang boleh bilang punya performance kalau dites itu rendah Pak, yaitu PU foam, polyurethane foam, dan satu lagi sebentuk seperti kapas palsu Pak, yang namanya Dacron sekarang dibilangnya. Oke, tapi secara kemampuan menahan beban dan kenyamanan pemakaian jangka panjang, kedua tipe bahan ini kurang memenuhi syarat. Pada saat itu akhirnya Dunlop Group